salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, atas rahmat dan inayahnya. Pada siang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, luang waktu dalam kegiatan aksi nyata, yaitu presentasi pembuatan keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah buat di kelas masing-masing. Ini adalah hasil dari refleksi apa yang sebelumnya kami sudah sosialisasikan pada workshop minggu-minggu sebelumnya. Jadi keyakinan kelas yang Bapak Ibu telah buat yang berawal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berawal dari curah pendapat dari siswa, karena harapan-harapan kita kepada siswa, begitu juga harapan guru terhadap siswanya. Jadi saling bertimbal balik, saling berinteraksi. Jadi kesepakatan kelas ini yang menjadi keyakinan kelas bukan hanya mutlak yang buat adalah guru atau wali kelas. Ini biasanya dibuat menjelang atau awal dari semester genap yang kita lakukan. Jadi ini presentasi nanti dikasih waktu lebih kurang sekitar 5-10 menit kepada ibu wali kelas untuk presentasikan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan kelas masing-masing. Mungkin ini ada disampaikan pada ibu wali kelas yang mempersiapkan bahannya. Tapi sebelumnya ya disampaikan juga kepada Bu Nur Hamidah untuk memberikan keterangannya tentang keyakinan kelas ini. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih karena hari ini telah hadir agar kita bisa melakukan presentasi keyakinan kelas oleh wali kelas yang telah kita buat di kelas kita masing-masing. Kemudian ada yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, karena sudah sosialisasi, kemudian kita berusaha membuat keyakinan kelas, kemudian saya pun melihat di berbagai kelas bagaimana prosesnya. Saya pikir kemajuannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemudian saya merasa Bapak Ibu itu benar-benar sangat cepat responnya dan sangat cepat memahami apa yang seharusnya kita lakukan, dan saya sangat bangga karena Bapak Ibu juga guru yang kreatif. Saya lihat karena bisa langsung melihat mana-mana itu keyakinan kelas atau kebijakan universal yang cocok. Itu pun Bapak Ibu, saya ingin pada saat Bapak Ibu nanti presentasi, Bapak Ibu sampaikan juga apa sebenarnya saat proses membuat keyakinan kelas itu, apa rasa Bapak Ibu yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu dan yang muncul dari siswa itu sendiri, atau masalah apa yang timbul. Karena hari ini kita presentasi juga sekalian sebagai refleksi, begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, hanya itu tambahannya. Ya, untuk menyisa waktu saya beri kesempatan kepada Ibu Wali kelas 71 Bu Putri Julija Hasibuan SPD. Saya persilakan dengan segala hormat. Oke, iya. Itu langsung aja ya dari Bu Mida, Wali kelas 91, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan proses pembuatan keyakinan kelas dalam rangka kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah. Oke, baik. Berikutnya, pertama sekali yang saya lakukan di kelas adalah membuat proses curah pendapat. Hanya saja Bapak Ibu, karena anak-anak saya ini kita kan masih 2 gelombang, pagi dan siang. Mereka terbatas berjumpa dengan saya dan kita juga tidak ada waktu istirahat. Jadi karena keterbatasan waktu tersebut dan agar mereka lebih leluasa mencurahkan perasaannya, apa yang ingin mereka tulis, kelas seperti apa yang mereka mau,
kemudian apa harapan mereka terhadap kelas mereka dan guru-guru mereka, sehingga saya memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut membuat curah pendapat di selembar kertas dan dikerjakan di rumah. Nah, kemudian inilah dia curah pendapat yang kami buat sejumlah siswa di kelas kami. Berikutnya, kami membicarakan hasil curah pendapat yang mereka tulis di selembar kertas. Jadi di sana terlihat apa keinginan mereka, seperti mereka maunya tetap tepat waktu jika masuk sekolah, buku tidak mau sebenarnya mereka panjang, kemudian mereka ingin berpakaian rapi. Itu kami bicarakan. Nah, kami diskusikan dengan siswa. Kami lihat mana-mana saja yang mereka sepakati, sehingga ini tidak menjadi keputusan yang sepihak dari guru. Siswa tersebut benar-benar dilibatkan. Dan setelah saya lihat proses curah pendapat ke kesepakatan kelas, terlihat sekali Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak kita ini pun cenderung ke hal-hal yang positif. Jarang sekali saya lihat mereka mencurahkan di curah pendapat mereka itu hal yang negatif. Contohnya tidak saya temui keinginan mereka misalnya, Bu, biarkanlah kami sedikit lebih bebas. Tidak seperti itu. Tidak ada hal negatif. Semuanya bersifat positif. Pada dasarnya mereka pun ingin kelas yang nyaman, yang aman. Dan satu yang perlu kita tekankan, mereka di situ banyak yang mengatakan kalau mereka tidak suka ada teman-temannya yang mengejek. Itu yang saya jumpai satu. Kemudian yang kedua, yang paling banyak saya jumpai, mereka kurang suka jika ada PR atau tugas dari guru-guru yang terlalu banyak. Bukan tidak mau, tapi mereka ingin PR itu terbatas gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak dari tiap guru mata pelajaran. Saya tampung semua. Saya bilang jika berkenaan dengan guru mata lain nanti saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, itu dia. Sehingga setelah proses kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati bersama, ini dia. Semuanya itu kami rangkum menjadi sebuah kebajikan universal atau kata-kata universal yang konotasinya positif, beberapa kata yang mencakup semua kesepakatan kelas mereka kami tuangkan ke dalam keyakinan kelas, dan kami buat satu persatu, kami diskusikan apakah kata-kata tersebut sudah tepat pada setiap kesepakatan yang mereka buat. Akhirnya kami buat dan kami memperoleh 4 keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas yang sudah kami buat ini dikembalikan lagi kepada siswa. Mengenalkan keyakinan kelas ini kepada mereka, kami kembalikan lagi. Saya sebagai wali kelas mengembalikan lagi kepada mereka. Bagaimana prosesnya? Saya tanya lagi, jika tadi kesepakatan kita kuku tidak boleh panjang, masuk kemana nak 4 poin tersebut? Baik, akan saya tampilkan yang sudah baku. Ini dia Bapak Ibu, mudah-mudahan terbaca dari sana. Jadi di sini saya tanya kembali siswa tersebut. Coba kita lihat lagi kesepakatan yang kita buat tadi, yang sudah kita sepakati bersama. Jika kamu ingin rambutnya rapi, itu masuk kemana? Mereka tahu kemana semua arahnya itu. Nah, misalnya rambut itu harus rapi, masuk ke disiplin Bu. Kita jemput teman yang sakit, masuk kemana? Itu Bu, saling menghargai, menghormati, kekeluargaan. Oke, baik. Kemudian yang lain bagaimana? Dilemparkan kembali. Jadi setelah semuanya fix, setelah semuanya lengkap, saya bacakan lagi ke anak-anak tersebut. Saya bacakan kembali dengan tegas, dengan suara yang betul-betul meyakinkan bagi mereka bahwa ini keyakinan kelas, keyakinan kita bersama harus kita taati dan kita ingat. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini akan saya bacakan keyakinan kelas yang telah berhasil kami buat. Pertama itu, kami adalah siswa-siswi yang saling menyayangi, menghormati, dan agak kurang jelas. Oke, dan menghargai. Maaf, kami adalah siswa-siswi yang saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Kemudian kami adalah siswa-siswi yang disiplin, tanggung jawab, bersemangat, dan aktif.
kami adalah siswa-siswi yang suka bekerja sama dan bergotong royong. Kemudian poin terakhir yang keempat, kami adalah siswa-siswi yang peduli akan kerapian, kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Seperti yang disosialisasikan oleh guru penggerak, keyakinan kelas ini dibuat keyakinan, bukan peraturan, agar timbul dalam hati anak itu kesadaran, bukan pemaksaan atau merasa dikontrol oleh peraturan. Setelah ini dibuat, saya menyadari ada kelemahan dari keyakinan kelas ini setelah saya pantau kurang lebih seminggu. Kelemahannya mereka belum tahu bagaimana pelaksanaan ini sebenarnya. Itu dia kelemahannya, satu. Karena mereka belum begitu paham kemana arah keyakinan kelas ini. Karena mereka sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Itu dia Bapak Ibu. Jadi saya rasa itu yang menjadi kesulitan atau kelemahan yang saya temui di kelas. Karena setelah beberapa waktu setelah ini ditempel di kelas, mereka belum tahu ini sebenarnya untuk apa. Bagaimana cara melaksanakan ini? Belum tahu. Sehingga pada saat besoknya lagi anak-anak tersebut melakukan yang namanya pelanggaran atau sesuatu yang tidak semestinya, saya kembalikan terus ke keyakinan kelas. Contohnya, kemarin ada yang terlambat datang, alasannya mengantar adiknya ke sekolah. Jadi saya kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi nak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia langsung tahu, disiplin, bertanggung jawab. Nah, begitu juga seterusnya. Begitu dengan yang lain seterusnya. Sehingga saya lihat lama-kelamaan mereka baru tahu. Baru sedikit, belum tahu sama sekali juga, belum sesempurna itu juga seperti yang kita harapkan. Mereka baru tahu ini fungsinya apa. Ternyata ini juga untuk mengingatkan kami terhadap setiap tindakan kami. Jadi setiap mereka buat sesuatu yang salah, saya kembali ke keyakinan kelas. Setiap mereka buat tindakan salah, saya kembalikan. Kenapa kamu buat begitu nak? Kita kan sudah buat keyakinan kelas. Kenapa kamu langgar keyakinan kelas itu? Siapa yang buat? Kami, Bu. Itu harapan kamu kan terhadap kelas kita. Iya, Bu. Jadi kenapa kamu langgar? Diam. Nah, di situ mungkin mereka baru mulai belajar menyadari apa sebenarnya fungsi ini bagi mereka, fungsi keyakinan kelas ini. Saya kira itu dia kelemahan, kekurangan yang saya dapatkan sejauh ini. Mudah-mudahan saya bisa dapat masukan dari yang lain. Bagaimana cara yang lebih efektif memperkenalkan ini ke siswa dan membuat siswa lebih menyadari apa sebenarnya fungsi dari keyakinan kelas yang kita telah buat. Nah, terima kasih. Saya ucapkan demikian pemaparan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dibuat respon? Iyalah, nama kali nanti. Terakhir aja. Terakhir aja ya. Nanti terakhir itu kita apa? Kesimpulan. Saya bawa kesimpulan, juga kasih kesimpulan gitu kan. Udah. Itu aja. Udah Pak, lanjutlah moderator. Gelap ya? Berarti di sana semua biar Ini pindah. siapa ini? Selanjutnya. Semua ya Kak? Oh, situ ya? Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada senior kami, rekan kerja kami, pada Ibu Nur Hamidah dan Bapak Ibu Nisridi karena telah memberikan sepertinya angin segar kepada kami. Bagaimana cara mengubah pandangan kami, paradigma kami tentang filosofi dan budaya positif dan terakhirnya akan menghasilkan keyakinan kelas. Nah, pada saat proses melaksanakan keyakinan kelas ini, pertama-tama saya beserta dengan anak saya kelas 92 melakukan curah pendapat dengan menuliskan apa keinginan mereka, terus bagaimana kelas yang mereka sukai, bagaimana pandangan mereka terhadap guru-guru mereka. Nah, di antara curah pendapat tersebut ada 10 poin yang kebetulan itu masing-masing siswa hampir sama. Apa yang dipikirkan mereka sebenarnya hampir sama. Dan seperti yang dikatakan Ibu Mida, memang benar. Meskipun mereka berbeda orangnya, berbeda karakternya, tapi pada dasarnya mereka memiliki satu sikap yang positif, yaitu
memiliki pandangan yang sama, misalnya saja di kelas saya tentang kedisiplinan, yakni melaksanakan piket kelas. Nah, dari curah pendapat tersebut ada hal-hal yang menarik yang saya temui. Ternyata selama ini saya tidak mengetahui bahwa di kelas saya, di kelas 92 terjadi pembulian, baik yaitu pembulian secara verbal atau secara kata-kata, yaitu dengan ejekan terhadap siswa kita yang sudah tidak memiliki orang tua atau dengan kata lain anak yatim. Nah, setelah kita rangkum semua curahan pendapat siswa, saya juga menemukan satu kendala, satu tantangan, di mana ada beberapa anak saya menuliskan di kertasnya bahwa mereka ingin diizinkan agar membawa alat komunikasi atau disebut juga dengan HP. Mereka ngotot, mereka maunya bawa alat komunikasi dengan alasan-alasan yang mereka buat sendiri. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas ini, ya memang saya pada saat itu didampingi oleh Ibu Mida, dan Ibu Mida memberikan pendapat ataupun argumen yang tepat ya kepada anak-anak saya yang ingin membawa alat komunikasi ke sekolah, dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka akhirnya menyepakati agar tidak membawa alat komunikasi. Nah, di antara ke-10 kesepakatan yang kami dapatkan, lalu kami munculkan 5 keyakinan kelas. Yang pertama itu kami adalah siswa-siswi yang saling menyayangi, menghargai dan menghormati. Yang kedua, kami adalah siswa-siswi yang disiplin, bertanggung jawab dan kreatif. Yang ketiga, kami adalah siswa-siswi mencintai kebersihan dan kenyamanan kelas. Keempat, kami adalah siswa-siswi yang menjunjung nilai kekeluargaan. Dan yang kelima, kami adalah siswa-siswi yang peduli kesehatan dan keselamatan. Demikian keyakinan kelas keyakinan kelas 92 yang saya sampaikan. Jika rekan-rekan kerja, senior-senior saya atau sahabat-sahabat saya ingin memberikan masukan, saya persilakan demi penyempurnaan keyakinan kelas kami kelas 92. Dan saya yakin bahwa keyakinan kelas ini menurut Ibu Nur Hamidah, jika suatu saat ada hal yang tidak pas atau dirasa kurang, maka keyakinan kelas ini dapat kami tambahi dengan hal-hal positif yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan keyakinan kelas dari kelas 92. Terima kasih buat waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bu Jura. Pasti waktu menyusun keyakinan kelas ini pertama dari konsep curah pendapat sampai ke kesepakatan kelas. Apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam membuat keyakinan kelas ini yang Ibu hadapi, khususnya dalam kelas 92? Terima kasih kepada Ibu Evi Junita atas pertanyaannya. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas bersama anak saya kelas 92, memang ada kendala yang saya hadapi. Ya, di antara curah pendapat mereka, hampir 90% anak-anak saya itu memiliki pendapat yang kuat, keinginan yang kuat untuk membawa alat komunikasi atau handphone seperti yang saya katakan tadi. Salah satunya saya sebut nama anak saya, boleh Bu? Boleh. Contohnya adalah Betran. Ya, pada saat saya didampingi Ibu Mida memberikan argumen bahwa tidak diperbolehkan untuk membawa handphone karena kecuali disuruh. Ya, kecuali jika ada salah seorang guru yang memang menyuruh dengan alasan untuk pembelajaran. Sejujurnya saya kemarin pernah ya mengumumkan di grup WA ya bahwa saya izin kepada Ibu Wali Kelas Ibu Hani kelas 82 agar memperbolehkan siswa-siswinya untuk membawa handphone dengan alasan kami menggunakan kamus besar bahasa Indonesia online. Nah, contoh dari Betran tadi, Ibu Evi, dia ngotot sekali bahwa dia harus bawa handphone dengan alasan kalau ada apa-apa di tengah jalan, kebetulan jarak rumahnya dengan sekolah kan begitu jauh. Jadi dengan alasan, Bu, kalau saya ada apa-apa di jalan, bagaimana saya memberitahu orang tua saya? Terus saya mau menghubungi siapa? Nah, hal itu dipatahkan dan diyakinkan oleh Bu Mida bahwa kamu tidak punya teman, kamu tidak punya guru. Nah, jadi di situ kami menawarkan bahwa kami peduli
kepada veteran sesuai dengan keyakinan kelas kami ini. Kami peduli dengan veteran. Jika terjadi apa-apa kepada siswa kami yaitu veteran, mungkin veteran bisa menghubungi temannya atau menghubungi gurunya. Yang kedua, Bu Evi, memang saya menemukan kendala bahwa anak-anak sebenarnya sama dengan kelas 91 pengen rambutnya panjang. Ya, mereka ngotot sekali. Bu, saya pengen rambutnya panjang. Tapi kami memberikan masukan kepada mereka bahwa sebenarnya di mana-mana siswa itu memang harus rapi, dan salah satunya adalah dengan memangkas rambutnya sesuai dengan peraturan. Kalau kita di sekolah ya Bu Mida, 1,5 cm untuk bagian atas dan 0,5 cm untuk di bagian samping kiri dan samping kanan. Begitu Bu Evi, bagaimana Bu Evi? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih buat Ibu Evi atas pertanyaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, ada susu, iyalah. 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 Hidup dunianya, terang matanya. Mari nantikan dulu videonya, Pak. Nanti Inilah yang kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan keyakinan kelas dari kelas 82. Dan sebelum saya memaparkan keyakinan kelas dari 82, saya sebagai wali kelas 82 mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak karena telah membimbing, melatih, bahkan mengajarkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bahkan bagaimana cara membuat segitiga restitusi. Kemudian juga yang paling saya pahami tadi adalah bagaimana sebenarnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus bahagia supaya anak didik kita bahagia. Itu inti yang saya terima tadi. Jadi terima kasih untuk ilmunya Bapak Ibu. Yang pertama, seperti yang telah kami sepakati bersama dan seperti yang sudah dibuat langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama membuat adu pendapat ya, curah pendapat ya, membuat curah pendapat dari setiap peserta didik. Karena kan kita tahu setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda, rambutnya sama hitam tapi isi kepala berbeda-beda. Jadi mungkin setiap anak itu ingin apa sih keinginannya di sekolah itu. Jadi mereka buat di dalam kertas post-it dan saya bawa kemari. Ini dia Bapak Ibu, adanya yang benar-benar kita sepakati bersama dan ada juga yang tidak disepakati. Nah, setelah dirangkum maka kita buat kesepakatan bersama. Dari kesepakatan itu kami membuatlah keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas kami adalah siswa-siswi yang saling menghargai dan menghormati. Di sini saya buat item-itemnya supaya anak-anak lebih paham apa sih sebenarnya yang menghormati dalam hal apa. Mungkin dalam hal ini suku dulu gitu kan. Jadi karena kan adanya anak didikku itu seperti si Yulen orang Nias, si David, si Judika orang Batak, Nias katanya. Padahal sama-sama kan, berarti tidak menghormati sukunya. Kemudian ini contoh yang paling sederhana yang saya ambil untuk gambarannya. Kemudian yang kedua, kami adalah siswa-siswi yang disiplin dan bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini mungkin yang paling banyak dari kesepakatan ini atau curah pendapat ini supaya menghargai waktu, disiplin waktu. Kebetulan kita buat 2 gelombang memang. Jadi orang Sordang yang jauh rumahnya terselamatkan oleh gelombang 2. Tapi tadi kejadiannya udah dibuat 1 gelombang, banyak anakku yang terlambat. Alasannya selalu ban bocor. Mungkin kalau kita selidiki tanya nggak bocor bannya ya kan. Jadi kita buat jam di sini. Kemudian yang ketiga, kami adalah siswa-siswi yang peduli dan mau saling membantu. Dalam hal ini yang kuat menolong yang lemah supaya mereka lebih paham lagi apa arti gambar ini, apakah cocok dengan keyakinan yang dibuat seperti itu. Jadi saling membantu. Kemudian yang terakhir, kami adalah siswa-siswi yang peduli akan kesehatan dan keselamatan. Dalam hal ini yang paling utama pada saat ini adalah tentang prokes.
Jadi supaya anak didik kita mematuhi prokes, yang pertama itu yang paling dominan itu harus memakai masker lah ya. Kemudian yang cuci tangan, untuk selanjutnya kalau mereka udah paham itu mereka pasti mengikutinya. Jadi itu saja Bapak Ibu keyakinan kelas yang kami buat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan dan kelemahan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di kelas kami tentang kondisi peserta didik kami, dipersilahkan. Tapi selebihnya saya minta maaf dulu dengan kondisi anak-anak saya. Jika ada yang membuat kesalahan, tolong ingatkan dengan keyakinan kelas ini, dan segera akan saya tempelkan hari Sabtu di kelas saya. Terima kasih Bapak Ibu. Cocoknya karena ibu tadi minta pertanyaan, kita buat aja satu ya. Oke ya, yang bertanya silakan. Coba, nggak apa-apa, aku aja coba. Sorot kemarin. Ibu, terima kasih atas pemaparannya, sangat bagus sekali. Saya sangat menghargai respon anak-anak ibu yang luar biasa, dan saya lihat keyakinan kelasnya juga sangat bagus, tidak terlalu banyak, langsung dia to the point. Yang ingin saya tanyakan begini, pada saat ibu membuat surat pendapat, ada nggak siswa itu yang ngotot dengan pendapatnya? Harus dipenuhi begitu, walaupun dia tidak sesuai dengan budaya positif. Ada. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Midal sebagai wali kelas 9 dan sebagai guru mata pelajaran IPS yang diampu di kelas saya. Jadi dari curah pendapat ini adanya yang ngotot untuk dibuat itu sebagai suatu kesepakatan bersama gitu. Ya salah satunya rambut. Rambut ini yang menjadi masalah. Jadi anak-anak itu pengen rambutnya itu agak sedikit maco lah gitu. Ada sedikit jalan apa itu namanya, saya kurang paham ya. Kalau saya bilang itu jalannya kutu. Jadi dalam hal ini kita kasih kelonggaran ya, seperti yang dapat kita apakan tadi. Ada dia kasih dulu dia 1 minggu atau 3 hari berturut-turut. Kalau tidak dilakukan mungkin ada konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi. Itu aja Bu. Kalau ada lagi pertanyaannya, tapi kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih. Saya Bu. Oh iya Pak. Tunggu dulu Kak. Itu foto CDC tidak apa-apa. Ini Mantau. kesepakatan kelas kan dibuat Tunggu dulu. Tadi aku mesti tunggu, Bapak udah ngomong. Iya. Proses kesepakatan kelas ini kan menjadi keyakinan kelas. Iya Pak. Dalam kurun waktu seminggu ini, apakah ada siswa menunjukkan perubahan yang positif di kelas Ibu? Dan apa kendala yang Ibu hadapi setelah dibuat keyakinan kelas di kelas Ibu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, ada tidak perubahan, ada tidak hambatan? Banyak Pak. Perubahan juga ada. Salah satunya di dalam mengerjakan tugas piket. Jadi saya bangga dengan keyakinan kelas yang dibuat ini. Kenapa? Atas waktunya yang telah berkenan untuk berkumpul di sini. Di sini saya akan memaparkan keyakinan kelas anak saya kelas 81. Terlebih dahulu saya sendiri sebagai wali kelasnya telah mendapat ilmu mengenai budaya positif ya. Itu dari rekan kita calon guru penggerak angkatan 4 Bapak Ridwan SPD dan Ibu Nur Hamidah SPD. Di sini keyakinan kelas yang saya buat dari kelas 81, pertama saya kumpulkan dulu curah pendapat dari anak saya yang berjumlah 27 orang. Bermacam-macam ya Bapak Ibu pendapat dari anak-anak saya dari berbagai segi ekonomi, karakter dan sifat, itu semua saya tampung. Dan ada juga kadang dia pendapat anak ini yang tidak mengarah ke budaya positif, itu saya arahkan. Semua saya tampung tapi saya arahkan mana yang bagus, mana yang tidak bisa kita ambil sebagai curah pendapat dia yang mengarah ke yang tidak baik. Dari curah pendapat maka kita buat menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, dan dari kesepakatan kelas terkumpullah 5 keyakinan kelas
81. Yang pertama adalah kami adalah siswa-siswi yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati, menghargai. Ini berdasar pada seringnya di dalam kelas ya, bukan mungkin hanya dari kelas saya saja. Anak-anak ini sering membuli kawannya, sesama kawannya, tanpa mereka sadari itu menimbulkan rasa sakit hati kepada diri si anak. Tapi mungkin banyak anak yang tidak berani mengungkapkan, hanya diam. Yang kedua adalah kami adalah siswa-siswi yang memiliki disiplin tinggi, jujur dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita tanamkan rasa disiplin tinggi sesuai dengan penjelasan dari kawan kita calon guru penggerak. Motivasi internal dari diri sendiri yang akan menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi dan rasa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan anak-anak kita tersebut, baik itu tugasnya, tanggung jawab membersihkan kelas, atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga, kami adalah siswa-siswi yang energik, kreatif dan inspiratif. Ini sesuai dengan yang diharapkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah kreatif ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang keempat, kami adalah siswa-siswi yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Ini poin penting apalagi di saat ini walaupun kita sudah melaksanakan vaksin 1 dan 2, tapi virus baru masih ada muncul di lingkungan kita. Jadi kita tetap waspada, tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Tetap anak-anak kita harapkan tetap memakai masker datang ke sekolah. Dan yang terakhir adalah kami adalah siswa-siswi yang memupuk rasa gotong royong, solidaritas dan kerjasama yang baik. Solidaritas, kerjasama yang baik ini kita harapkan terjalin di antara anak kita, baik antara anak dengan siswa dengan siswa, siswa dengan guru, sehingga nanti di dalam kelas itu tercipta suasana yang baik. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan keyakinan kelas 81 yang kami buat. Kalaupun nanti di kemudian hari ada yang perlu kami tambahkan dari keyakinan kelas ini, bisa kami revisi untuk di masa yang akan datang. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Selamat siang. Jika ada yang ingin bertanya atau masukan memberikan saran, kami persilakan kepada Bapak Ibu guru. Izin Ibu Evi. Ya, silakan Ibu Jurah. Saya ingin bertanya kepada Ibu Evi, jika Ibu Evi menghadapi ya, jika ada salah satu siswa Ibu yang misalnya ya Bu Evi sudah dilembutin, tetap tidak mau sekolah, sudah diberikan pengertian, arahan, juga tidak berpakaian rapi, atau dalam rangka keyakinan kelas yang 55 ini ya, yang kelima tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Evi, sebenarnya masalah apa sih yang dihadapi anak ini? Kebutuhan apa sebenarnya yang tidak terpenuhi ya di dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, sehingga kenapa bisa ya anak Ibu Evi misalnya bisa berbuat seperti itu? Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih buat pertanyaannya Bu Jurah. Ya, seperti yang sudah kita pelajari dan yang dipaparkan oleh kawan kita calon guru penggerak, hal dasar yang perlu kita lihat dari anak itu adalah kita mengidentifikasi di mana kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya perlu kolaborasi antara gurunya, siswa dan orang tua. Apakah dia kekurangan kebutuhan kasih sayang, kekurangan kebutuhan perhatian, atau mungkin kekurangan kebutuhan yang lain, itu perlu kolaborasi antara wali kelas, anak dan orang tua. Jadi kalau kita sebagai wali kelasnya sudah tahu apa kekurangan anak ini yang tidak terpenuhi, kita nanti bisa menanyakan si anak, dia maunya seperti apa. Karena kita sudah tahu apa yang tidak terpenuhi di dalam kebutuhannya. Mungkin selama ini karena kebutuhannya tidak terpenuhi menimbulkan sifat memberontak di dalam diri anak. Jadi saya kira itu penjelasan saya. Bagaimana Bu Jurah? Ya, terima kasih Bu Evi, sangat mencerahkan saya sekali. Terima kasih Bu Evi. Oke.
Demikianlah pemaparan saya tentang keyakinan kelas 81. Anak-anak bertanggung jawab untuk melaksanakan piket, tapi itu di hambatannya tadi di sebagian anak yang masih sadar. Jadi yang sudah sadar sebelum pukul 7 mereka sudah melaksanakan piket. Bisa saya sebutkan namanya juga, yakni si Wilda, Febri, Marvel. Mereka sadar akan tanggung jawab mereka, yaitu kami adalah siswa-siswi yang disiplin dan bertanggung jawab. Mereka sudah ditugaskan untuk melaksanakan piket dan mereka bertanggung jawab. Jadi hambatannya di mananya? Ada anak-anak ini tidak sadar akan tanggung jawab ini tadi. Masih ada yang terlambat. Begitu Bapak. Jadi untuk selanjutnya mungkin ini dijadikan yang sudah sadar akan keyakinan ini tadi bisa dijadikan contoh. Duta lah ya. Ya, duta lah seperti perhatikan kawanmu, mereka menghargai atau keyakinan berapa yang dipatuhi mereka. Dan yang kedua, ada yang sudah cakap kotor seperti itu, dan ini langsung diambil sama yang sudah mengeksekusi, gitu ya ceritanya, atau yang sudah memproses. Jadi ini kan seperti yang saya amati, yang sudah memproses, keyakinan mana yang sudah kamu langgar atau kesepakatan mana yang sudah kamu langgar. Yang pertama lah, kami adalah siswa-siswi yang saling menghargai dan menghormati. Mereka gak menghargai, gak menghormati. Endut masih bilang seperti itu. Bahkan dia bilang malas sekalipun, minta-minta LKPD aja pun kerjanya. Dalam hal ini kami adalah siswa-siswi yang tidak mau, yang tidak peduli. Dia tidak mau dia peduli akan kawannya, masih cuek gitu. Jadi untuk kedepannya, karena berhubung ini masih dalam proses, ya kan Bapak Ibu, masih dalam 3 minggu berjalan. Kita lihat ke depannya, evaluasinya di akhir semester. Dan setelah mereka naik di kelas 9, ada tidak perubahannya. Terima kasih Bapak Ibu. Cukuplah ya, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk waktunya. Salam hormat dari kelas 82. Matikan dulu, matikan. Biar jangan boros listrik. Itu boros listrik, boros baterai. Siap. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk memaparkan beberapa keyakinan kelas dari kelas 72 yang telah kami sepakati. Adapun proses yang kami lalui untuk mendapatkan keyakinan kelas ini, yang pertama saya melakukan curah pendapat dari anak-anak siswa kelas 72, 26 siswa saya. Kami mengumpulkan curah pendapat tersebut. Mereka masing-masing mencurahkan apa saja yang ingin mereka inginkan, bagaimana untuk belajar bebas, belajar merdeka, tetapi tetap terarah gitu. Jadi setelah kami kumpulkan, kami buat kesepakatan kelas. Yang kami kumpulkan dari curah pendapat itu ada 8 poin kesepakatan kelas yang kami kumpulkan. Nah, di situ ada menghargai dan menghormati satu sama lain. Di situ juga ada disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Ada juga mengenai kerapian diri, kerapian pakaian, dan kelengkapan atribut dan lain-lainnya. Jadi setelah kami sepakati, kami buat kalimat universal menjadi 4 keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, kami adalah siswa-siswi yang disiplin dan bertanggung jawab. Itulah seperti datang tepat waktu, masuk ke disiplin, bertanggung jawab untuk piket, masuk ke bertanggung jawab. Yang kedua, kami adalah siswa-siswi yang saling menghargai dan menghormati. Dan yang ketiga, keyakinan yang ketiga, kami adalah siswa-siswi yang peduli akan kebersihan dan kenyamanan kelas. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah kami adalah siswa-siswi yang peduli akan kerapian dan kesehatan. Keyakinan kelas ini telah disepakati oleh seluruh anggota kelas kami, kelas 72, diketahui oleh wali kelas, sekretaris dan ketua kelas. Sekian pemaparan keyakinan kelas dari kelas 72. Jika Bapak Ibu ada yang mau memberikan saran, memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Udah ya, apa lah ya? Kita nanti di video. Karena ini live loh. Nah, Ini udah ada fix Pak. oke. Nah.
di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ayu selaku wali kelas 72 yang dimana telah memaparkan keyakinan kelasnya, dan yang mau saya tanyakan yaitu mengenai kendala ketika siswa atau siswi yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati mereka bersama gitu. Itu apa tindak lanjut yang akan diberikan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu Ayu. Terima kasih kepada Bu Putri buat pertanyaannya. Yang pertama, ini kan hasil kesepakatan kami bersama pada bersama siswa-siswi kami. Jadi ini adalah mereka yang membuatnya dari curah pendapat mereka. Jadi jika mereka melanggar, kita akan pertama kita tanyakan dulu apa keyakinan, apa kesepakatan kelas yang telah dilanggarnya. Kemudian itulah kita melakukan yang seperti tadi itu restitusi tadi, memanggil dia, terus melakukan segitiga restitusi, menanyakan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ke depan. Izin Bu, itu apakah kita memberi hukuman gitu kepada siswa yang telah melanggar itu? Kalau dari yang kita pelajari dari segitiga restitusi ini untuk belajar merdeka, hukuman itu kita hindari. Kita harus melakukan konsekuensinya aja, membuat konsekuensi sesuai dengan apa yang dilanggarnya gitu. Saya kira cukup Bu. Saya rasa cukup Bu penjelasan dari Ibu Ayu. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Putri Rizal Hasibuan SPD selaku wali kelas 71. Baiklah, dalam kesempatan ini saya yang pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang di sini saya akan memaparkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kami laksanakan di kelas 71. Adapun langkah-langkah atau proses sebelum keyakinan kelas ini saya buat baku seperti ini, ada langkah-langkah atau tahapan yang kami lalui. Yaitu yang pertama, kami warga kelas 71 mengadakan pertemuan di dalam kelas yang dimana jumlah siswa saya itu ada 26 siswa. Kemudian kami melakukan curah pendapat yang dimana curah pendapat peserta didik saya itu saya kumpulkan menjadi satu apa yang menjadi keinginan mereka yang untuk disepakati bersama di dalam kelas. Adapun tahapannya yaitu dalam curah pendapat saya mengambil satu sampel yaitu atas nama Valentina. Di sini dalam curah pendapatnya dia mengungkapkan perlu adanya sikap saling menghargai dan menghormati antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua saya ambil atas nama Marcel, yaitu tertib di dalam belajar. Nah, dalam kesepakatan kelas yang sudah saya kumpulkan untuk membuat keyakinan kelas, kami tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Karena dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif atau dengan kata-kata dan bahasa yang baku. Nah, di sini adapun keyakinan kelas dari kelas 71 yaitu yang pertama kami adalah siswa-siswi yang saling menghargai dan menghormati, yang dimana di kelas 71 ini memang sering terjadi adanya bully atau ejek mengejek antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kadang bahkan ejekan nama orang tua atau bahkan kadang cakap kotor. Nah, di situ kami menyepakati bahwasannya itu sudah melanggar atau sudah tidak menyinggung teman yang lain, sehingga tidak lagi menghargai dan menghormati antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Dan kemudian yang kedua yaitu kami adalah siswa-siswi yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, ini berkaitan dengan kebersihan kelas atau piket. Nah, baik juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru per mata pelajaran. Jadi apabila siswa-siswi melanggar atau tidak
menyepakati dari keyakinan kelas ini, maka dia apa yang dilanggarnya. Nah, maka dia kedisiplinanlah yang dilakukannya. Nah, untuk di situ ketika siswa kami melanggar, dia tidak akan diberi hukuman, namun ada konsekuensinya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kami adalah siswa-siswi yang semangat dan tertib dalam belajar. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar tentunya tidak bisa semua siswa itu kita haruskan diam. Dan kadang adalah yang satu mencagili, mencubit-cubit kawannya. Nah, itu hal yang sering saya temui di dalam kelas saya. Nah, itulah kami membuat kesepakatan yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat, kami adalah siswa-siswi yang peduli akan kerapian, kebersihan, dan keamanan kelas. Nah, kalau yang untuk keempat ini sering saya temui di atribut atau pakaian siswa, yang dimana kadang yang kacunya nggak lengkap lah, yang atributnya nggak ada lah. Kadang dia hari Rabunya itu mestinya pakai batik, dia pakai baju putih. Nah, makanya kami membuat kesepakatan untuk itu. Kesepakatan ini dibuat agar siswa-siswi lebih sadar akan keyakinan kelas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari kelas 71. Jika ada masukan dari Bapak dan Ibu yang lain, saya persilahkan. Dibuat Pak ya? Masukan bukan pertanyaan. Ada pertanyaan? Masukan lain masukan. Aku kan Dibuat aja ya. Iya lah Kak. Oke lah, saya lah dulu ya. Oh iya, Bapak. Oke ya, ini Ini si Ayu dulu yang buat masukan. Mana tahu Kak, Suara kamu. oke ya, untuk Bu Putri sangat bagus sekali pemaparannya, terutama untuk membuat keyakinan kelas 71. 71 ini apa ya? Perpindahan ibaratnya, yang dari SD ke SMP. Banyak hal-hal yang terbawa yang di SD ke SMP. Perlu apa ya Bapak Ibu ya? Perlu kesabaran benar. Kalau kita mengajar di kelas 71, memang 71 ini unik. Artinya unik gini, kelasnya unik, berbagai macam karakter ada di situ, ya. Siswa yang butuh banyak kali perhatian, ada siswa yang sangat rajin, ada siswa yang kurang peduli. Jadi kita sebagai guru, terutama wali kelas, perlu memetakan karakter-karakter, minat-minat. Jadi untuk menghadapi kasus-kasus ini, siswa ini kelas 71 masih terbawa SD, sering melapor, suka melapor, sedikit melapor. Jadi sehingga kawannya yang kena laporan merasa merasa sakit hati atau marah kepada kawan yang melapor. Jadi perlulah kita sebagai guru atau wali kelas memberikan pengarahan itu, bagaimana jangan sedikit lapor, diselesaikanlah dengan cara secara keluarga. Kembali lagi ke keyakinan kelas, ya, kembali ke keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini kan 4. Nanti kalau ada siswa yang melanggar, ditanya lagi, apa ada yang kurang berkenan di antara keyakinan kelas ini. Jadi entah 16 kali atau 13 kali atau ketika pergantian semester ini bisa kita evaluasi lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Bapak Ridwan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, sampai di sini pemaparan dari kelas 71. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, baru saja kita sudah presentasikan hasil keyakinan kelas masing-masing. Sangat luar biasa, ya. Saya salut pada Ibu wali kelas yang baru kami paparkan beberapa hari yang lalu. Sudah, ya saya bilang sudah memahami bagaimana tahap-tahapan dalam membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar diingat, baik kita sebagai guru, wali kelas ataupun siswa. Nanti kalau ditanya siswa,
kesepakatan apa yang kamu langgar ini Pak. Jadi keyakinan itu benar-benar ada di dalam hatinya, bukan nanti harus sekedar dipajang setelah dia melanggar kita itu hanya mengingatkan aja Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita semuanya saling berkolaborasi dari mulai tadi Bu Jura, Bu Evi, Bu Ayu, Bu Rohani, sangat luar biasa. Memang pasti ada kendala-kendalanya yang kita hadapi, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kendala-kendala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kelas, ingat filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah, ingat aja bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan bagaimana posisi kontrol kita dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan juga cara mengikuti segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tetap kita jalani. Apabila masih ada yang melanggar, kembali lagi ke ketiga restitusi tadi. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting pertama adalah budaya positif itu kita terapkan diri kita sendiri sebagai guru. Yang kedua, kita saling berkolaborasi satu sama lain. Jadi saling bertukar pikiran Bapak Ibu. Karena kami juga tahap belajar. Jadi yang terakhir, ya semua itu harus keikhlasan kita Bapak Ibu. Ingat, kita bukan merubah siswa, kita hanya menuntun. Kita doakan siswa kita bagaimana apa yang kita lakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa, semoga hatinya ada perubahan dalam dirinya. Apa kita yakin setiap perubahan yang positif sekecil apapun akan berdampak positif juga pada siswa kita. Mungkin ini yang bisa saya tambahi pada Ibu Nur Hamidah yang ini menambahkan. Saya silakan dengan segala hormat. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan atas kesimpulan akhirnya. Pertama sekali saya sangat mengapresiasi semua wali kelas, termasuk saya sendiri juga wali kelas. Ini adalah proses yang panjang Bapak Ibu bagi kita sebagai guru. Kenapa? Karena kami pun di pendidikan guru program ini selalu diingatkan bahwa kita ini tidak bisa hanya melakukan sekali dua kali, karena ini adalah posisi atau profesi yang kita pilih. Kita harus benar-benar sabar menjalaninya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selagi kita berproses sambil belajar, kita tidak perlu memaksakan diri kita juga. Misalnya ada siswa yang tiba-tiba sama sekali tidak berhasil, kita rubah dengan keyakinan kelas. Tidak berhasil, terjadi perubahan pada siswa tersebut. Kita tidak perlu frustasi atau putus asa. Bagaimanapun, intinya peran kita sebagai guru salah satu adalah kita mampu melakukan kolaborasi. Jika nanti ada kendala, kita bisa melakukan kolaborasi, bisa meminta pendapat teman, bisa meminta pendapat teman yang lain, kita bisa memecahkan masalah itu bersama-sama. Intinya Bapak Ibu, saya sangat menyadari setelah mengikuti guru penggerak, apa yang saya lakukan sendiri tidak ada baiknya. Apa yang kita lakukan bersama itu bisa memberi dampak yang baik. Ternyata disitulah kunci dari kolaborasi. Intinya Bapak Ibu, jika suatu saat kita menemui ada masalah, kita harus melakukan yang namanya refleksi, dan itu dia jangan terlalu kita juga menekan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang instan dari perubahan, karena ini semua punya proses dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan atas integrasinya, sehingga kita sekarang sudah semua kelas sudah punya keyakinan. Mudah-mudahan kita mampu menanamkan keyakinan kelas ini di diri anak-anak kita sehingga membawa perubahan yang baik, sehingga nanti menciptakan lingkungan yang positif dan akhirnya menciptakan sesuatu yang lebih besar, yaitu budaya positif. Demikian dari saya. Untuk penutupnya saya serahkan kembali kepada Pak Ridwan. Demikian refleksi hari ini, presentasi hari ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Terima kasih waktu yang telah Bapak Ibu wali kelas berikan pada kami. Ini adalah tahap awal, banyak tahap yang lebih panjang lagi. Insya Allah inilah langkah awal untuk perbaikan kita semuanya, mencapai budaya positif yang ada di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.